Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Angelita dengan NIM B122153 dari jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSE M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, tepatnya di kelas PAIE. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi nilai-nilai karakter yang ada di dalam masyarakat Minangkabau. Yang pertama, pokok pembahasannya tentang Katonan Ampe. Katonan Ampe ini merupakan 4 etika berbicara di dalam adat Minangkabau. Katonan Ampe juga merupakan sebuah aturan yang mengikat bagi para putra-putri Minangkabau dalam berkomunikasi dan mengungkapkan pemikirannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka, jika seseorang itu menerapkan Katonan Ampe dalam berkomunikasi dan dalam kehidupan sehari-harinya, maka semakin haluslah penghayatan seseorang itu terhadap Katonan Ampe tersebut, dan akan bernilai tinggi keberadatannya. Dan sebaliknya, jika seseorang itu tidak menerapkan Katonan Ampe di dalam berkomunikasi dan dalam kehidupan sehari-harinya, maka tentunya dia itu tidak maka nilai keberadatannya itu semakin rendah. Nah, apa saja pembagian dari Katonan Ampe ini? Yang pertama, Kato Mandaki. Kato Mandaki dalam bahasa Indonesianya adalah kata mendaki. Kata mendaki ini merupakan sebuah kata yang digunakan kepada orang yang lebih tua, atau bahasa yang digunakan seseorang yang status sosialnya lebih rendah kepada lawan bicaranya, seperti seperti komunikasi antara orang yang lebih kecil kepada orang yang lebih tua. Contohnya itu komunikasi antara murid kepada gurunya, bawahan kepada bosnya. Yang kedua, kato menurun. Kata menurun dalam bahasa Indonesianya itu adalah kata menurun. Kata menurun ini merupakan kata yang digunakan kepada orang yang lebih kecil, atau bahasa yang digunakan oleh seseorang yang statusnya lebih tinggi kepada lawan bicaranya, seperti komunikasi antara orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Contohnya itu komunikasi antara seorang guru kepada muridnya, seorang mama kepada kemanakannya, dan komunikasi antara bos kepada bawahannya. Yang ketiga adalah kato melereng. Kato melereng adalah sebuah bahasa yang digunakan kepada orang yang statusnya sama, atau bahasa yang digunakan kepada orang yang disegani di dalam adat maupun budaya. Kata melereng ini seperti orang yang mempunyai kekerabatan di dalam pernikahan. Contohnya itu komunikasi antara ipar kepada besannya, dan komunikasi antara mintuo dengan minantunya, dan orang-orang yang terlibat dalam budaya atau adat. Kata melereng ini juga mengandung banyak sindiran, baik yang positif dan negatif. Yang keempat adalah kato mendata. Kato mendata dalam bahasa Indonesianya adalah kata mendatar. Kato mendata ini adalah sebuah bahasa yang digunakan kepada teman sebaya atau seusia kita.
Tentunya itu bahasa yang sudah mempunyai hubungan akrab kepada seseorang tersebut. Pokok pembahasan yang kedua adalah sumbang nando baleh. Sumbang nando baleh merupakan cara adat Minangkabau dalam menjaga kehormatan perempuan, terutama perempuan yang ada di Minang. Sumbang nando baleh ini merupakan kode etik di dalam adat istiadat Minangkabau dalam mengatur perempuan Minang dalam bersikap dan berperilaku di depan umum yang mendekati kepada kesalahan yang tidak enak didengar dan dilihat, dan juga menunjukkan pelanggaran terhadap etika dan adat istiadat. Nah, apa saja sumbang nando baleh itu yang harus kita hindari? Yang pertama adalah sumbang duduk. Sumbang duduk adalah sebuah larangan bagi perempuan Minangkabau menyerupai duduknya itu duduk seperti laki-laki. Di Minangkabau, seorang yang perempuan itu diharuskan duduk bersimpuh dan tidak boleh mengangkat kaki sebelah di atas kursi maupun di atas meja. Dan jika duduk berboncengan, tidak boleh duduk mengangkang, haruslah duduk menyamping agar menjaga diri dari pandangan orang lain. Yang kedua adalah sumbang tagak. Adalah sebuah larangan bagi wanita yang berdiri di pintu maupun berdiri di tangga naik turun dan berdiri di dekat lawan jenis, apalagi berdirinya itu sambil berbicara. Yang ketiga adalah sumbang berjalan. Adalah sebuah larangan bagi wanita berjalan sendirian, haruslah ditemani walaupun ditemani anak yang kecil, dan jika berjalan itu tidak boleh tergesa-gesa. Apalagi berjalannya itu dengan orang yang bukan muhrim, apalagi tempatnya itu tempat yang gelap dan sunyi. Yang keempat adalah sumbang makan. Adalah sebuah larangan makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan. Di dalam istilah Minangkabau, makan mencapak. Di Minangkabau tidak boleh makan yang mengeluarkan bunyi. Yang kelima adalah sumbang caliak. Seorang wanita tidak boleh memandang atau menatap seseorang, apalagi melihat barang orang tersebut, dan haruslah menundukkan pandangannya. Keenam adalah sumbang pakai. Seorang wanita tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai laki-laki dan haruslah memakai pakaian yang menutup auratnya, dan tidak boleh memakai pakaian yang ketat hingga membentuk lekuk tubuhnya. Yang ketujuh adalah sumbang kato. Seorang wanita tidak boleh berbicara kasar atau berbicara kotor. Haruslah berbicara dengan lemah lembut. Yang kedelapan adalah sumbang bagawa. Sumbang bagawa adalah sumbang bagawa itu bagi seorang perempuan yang sudah dewasa, haruslah menjaga pergaulannya. Ketika bergaul dengan yang bukan muhrimnya, haruslah menjaga jarak dan tidak terlalu bergaul terlalu dekat, apalagi berjalan berdua-duaan. Kesembilan adalah sumbang tanyo. Jika ingin bertanya, haruslah bertanya itu tidak menyinggung perasaan orang lain, dan bertanyanya itu janganlah jangan bertanya jika tidak ingin membeli kalau di suatu pasar. Yang ke-10 adalah sumbang jawi. Sumbang jawi adalah menjawab jika menjawab pertanyaan orang, janganlah menjawab dengan tergesa-gesa, dan haruslah menjawab itu tidak asal-asalkan, haruslah memikirkannya terlebih dahulu. Yang ke-11 adalah sumbang karajo. Sumbang karajo adalah sebuah larangan bagi wanita Minang
yang bekerja menyerupai pekerjaan laki-laki, sehingga menghilangkan keistimewaan dari perempuan tersebut. Contohnya itu bekerja membajak sawah, memanjat pohon, dan lain-lainnya. Yang ke-12 adalah sumbang kurenah, adalah sebuah norma yang mengatur cara bertingkah laku yang tidak disenangi oleh orang lain. Contohnya itu seperti berbisik di tengah keramaian, yang orang yang di dekatnya itu akan tersinggung dengan dia berbisik-bisik tersebut, dan menertawakan orang yang sedang kesusahan, dan tertawa terbahak-bahak, dan juga membicarakan orang sambil menunjuk kepada orang tersebut. Adapun istilah Minang yang mengatakan bahwa dima langit dijunjung, di sinan bumi dipijak. Maksudnya itu adalah jika kita merantau di negeri orang, haruslah kita beradaptasi dengan masyarakat dan daerah tersebut, dan menghargai budaya dan adat orang tersebut tanpa menghilangkan jati diri kita sendiri. Yang kedua adalah bajalan dipeliharu kaki, mengecek peliharulah lidah. Maksudnya itu kita sebagai orang Minang haruslah menjaga hubungan yang baik di dalam lingkungan tersebut, supaya kita disenangi oleh orang yang di sekitar kita. Dan kita harus mempertimbangkan sesuatu. Bila kita memutuskan sesuatu, haruslah mempertimbangkannya, atau hendaklah kita memutuskan sesuatu itu dengan baik, dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi di kemudian harinya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.